여기서 시험장까지 한 52분 걸리네요. 자, 한번 가보겠습니다. 오케이, 그러면 어디 편의점 갈까? 편의점 많잖아요. 오빠 우리 어디 이쪽으로 갈 거야? 이쪽으로? 이쪽 갈 거예요. 그럼 여기 시우. 시요? 그래. 일단 아내가 저기 뭐 핫식스 에너지 드링크 산다고 편의점에 좀 갔는데 기다리고 있습니다. 뭐 샀어요? 레드볼. 레드불. 레드볼. 샀어. 갈까? 네. Hai, kembali lagi bersama aku Angel di Angel's Vlog. Ya, jadi hari ini teman-teman aku mau ada ujian sampai tonggak program kelima. Ya kan? Odangi kan? 맞아요. Nah, jadi hari ini aku mau ke Sojong 아니에요? 서정대학교. Sojongdaehakkyo atau Sojong University. Tempat ujiannya ada di sana dan dari rumah itu sekitar 1 jaman lah dari rumah. Jadi memang agak jauh. Ya, dan hari ini aku bakalan berperang teman-teman. Maafkan karena minggu kemarin aku belum sempat nggak upload video ya, karena aku 1 minggu itu full belajar penuh, jadi aku nggak bisa main-main YouTube dulu gitu. 봐봐요. 어린이집 유치원 그렇게 우리 돈 안 해도 돼. 그쵸? 나라에서 20만 나라에서. 원인가 한 달에 나올 거예요. 그걸로 어린이집이랑 유치원 이런 건 아마 거의 공짜로 보낼 수 있을걸요? 공립초등학교. 공립초등학교는 나라 주는 거 아니죠, 아빠? 아니야, 공립초등학교가 나라에서 만든 초등학교고 사립초등학교는 나라 말고 다른 사람이 만든 거. 어? 이거는 국 아니에요? 국초등학교. 맞아. 국립초등학교가 나라에서 만든 거. 공립은 다른 시나 도 뭐 이런 데서 만들 걸걸요? 뭐 약간 부자들 이거 만드는 아니. 아니야? 공립은 시, 그러니까 저기 뭐야 그 대구시나 뭐 수성구 아니면 일산서구 이런 데서 만든 게 아마 공립초등학교고, 국립초등학교가 이제 나라에서 만든 거. 여기구나. 자, 서정대학교에 도착을 했습니다. 도착했습니다. 자, 서강관으로 가면 되는데 서강관이 어디 있을까? 서강관 이쪽으로 가면 되네. 아, 여기네, 여기 서강관. Oke teman-teman, sekarang aku udah sampai Sejongdaehakkyo. Nanti kalau mau keliling-keliling nanti pas aku udah selesai ya. Tempatnya ada di sebelah sana. Oke, dadah. 잘 치고 와요, 부들이. 네, 파이팅! 파이팅. 아빠 바이바이. 부팅 무서워. 하나 더 있지. 부들이. 오늘 시험 어땠어요? 아, 시험은 완전 망했어요. 망했어요. 아니, 필기 시험이랑 세기 시험은 괜찮은데 구술 시험 진짜 완전히 망했어요. 왜냐면 다 제가 배웠던 거 아무도 나왔어요. 하나도 아무것도 안 나왔어요. 아무도 안 나왔어요. 하나도 없어요. 그러면은 무슨 문제가 나왔어요? 이성계가 6교, 그리고 뭐 한강의 기적, 뭐 민주주의 설명, 그것도 몰라서 그렇게. 민주는 부들 친구 이름이에요? 민주? 배민주? 배민주? 배민주 제 친구 아니에요. 배민주는 누구예요? 선생님! 선생님 이름이 배민주예요. 그때 4단계 선생님. 그럼 선생님 이름이라고 말하지. 민주는 우리 선생님 이름이라고. 이것도 이상. 딱 구술 시험만 못했어요. 네, 그렇다고 아니 합니다. 그 부디 답은 못하기 때문이 아니에요. 그 부디가 그 내용이 몰라서 그렇게 답을 모르겠어요. 못해. 사실 부디 뭐 다른 질문 하면 부디 답을 하시겠는데 그 내용이 잘 몰라서 그렇게. 가봅시다. Oke, itu tadi cuplikan video selama aku ujian. Oke, jadi hari ini aku bakal ceritain gimana prosesnya
selama aku ujian KIIP test dari Kementerian Imigrasi. Nah, jadi ujian yang aku ambil itu adalah KIIP test. Jadi itu program dari Kementerian Imigrasinya Korea. Nah, ujian yang aku ambil itu level 5. Jadi udah tingkat akhir dari program ini. Kalau misalnya aku lulus dari yang level 5 itu, aku bisa ngambil untuk Yongju atau Yongjukon gitu. Jadi kependudukan permanen. Dimana kalau aku misalnya lulus program itu, aku nggak perlu lagi ada tes wawancara dan tes-tes lainnya untuk bisa diperbolehkan mendapatkan visa permanen gitu. Nah, sebenarnya ada Giva juga sih. Aku ngambilnya yang Yongju karena aku nggak ngambil untuk pindah negara. Jadi kalau sebenarnya ada yang untuk pindah negara namanya untuk yang level 5 tapi yang tambah 20 jam lagi namanya Giva. Giva maksudnya tingkat yang advance-nya gitu. Jadi di situ nanti kalau misalnya udah lulus juga bisa ganti kependudukan juga kalau yang ditambah 20 jam itu. Aku kan 50 jam pembelajarannya waktu itu. Setelah aku melewati 50 jam pembelajaran, aku bisa diperbolehkan untuk mendaftar ujiannya. Nah, dan aku mendaftar di Yangju karena itu yang paling dekat dari rumahku. Walaupun tempatnya si Yangju itu, daerah Yangju itu ada letaknya di deket banget Korea Utara sebenarnya. Maksudnya nggak deket banget sih, maksudnya hampir mendekati ke Korea Utara karena tempatnya ada di utara banget. Nah, di sana aku ambil ujian sama satu teman aku itu Sujari, karena yang teman satu lagi itu Sherlyn yang waktu kalian mungkin bisa tahu yang ini. Teman aku yang ini dia dipindahin dari Yangju karena kapasitasnya udah penuh di Yangju itu karena musim corona ini nggak bisa banyak orang, jadi dibatasi hanya 100 peserta aja yang boleh ikut. Jadi yang lainnya sisanya dialokasikan ke wilayah yang lain gitu. Karena saat ini masih corona, jadi semuanya harus serba ketat teman-teman. Di saat pintu masuk itu aku dites dulu suhu badan. Ya, karena suhu badan normal, aku diperbolehkan masuk. Sebelum masuk ke dalam kelas, di depan pintu kelas itu ada penjaganya. Jadi penjaganya itu suruh kita ngisi daftar hadirnya, terus diverifikasi, harus disiapkan kartu KTP Korea ya, atau 외국인 등록증 atau Alien Registration Card. Kita siapkan itu, terus diberikan ke petugasnya. Nanti petugasnya memverifikasinya sama enggak kita sama yang di identitasnya itu. Nah, habis itu handphone kita itu harus dimatikan dan dititipkan ke petugasnya. Nah, jadi di petugasnya itu kita kasihkan ke petugasnya handphone kita itu. Kalau tas sama buku boleh dibawa ke dalam. Saat ujian itu kita taruh tasnya di depan kelas gitu. Untuk peralatannya nggak usah bingung. Aku dikasih seperti ini pulpen gini dari Bomobu Sawetong Hub Program Pyongga gitu kan. Sini ada tulisannya KIIP test.id .org gitu kan. Nah, jadi di bagian sampingnya ini buat penulis segi atau saat ujian tertulis, ujian menulis gitu kan. Habis itu kalau yang ini buat melingkari jawabannya gitu, lembar jawabannya. Nah, udah dikasih ini, aku juga nyiapin penghapus yang kayak gini teman-teman. Jadi maksudnya kayak tipek gitu kan, tipek yang seret gitu, yang kayak type gitu. Nah, ini kenapa aku bawa, karena buat jaga-jaga kalau salah. Dan ini kepake sih waktu aku kemarin kepake, karena kalau misalnya sebenarnya ada sih di pengawasnya, kita tinggal angkat tangan aja nanti dikasih penghapusnya. Tapi kalau kayak gitu memakan waktu sih, biasanya yang salah juga nggak 1 atau 2 orang, kadang banyak yang salah dan itu makan waktu. Jadi boleh Pak bawa ini. Pas ujiannya itu aku dihadapkan sama udah ngisi-ngisi. Tahu lah, mungkin kalian udah pernah mengerjakan ujian nasional
ya hampir mirip seperti itulah, menulis identitas, terus nomor ujiannya, kode ujiannya dan lain-lainnya. Habis itu soalnya dibagikan kita menjawab soalnya. Nah, soalnya itu ada 36 soal pilihan ganda dan ada satu soal tertulis. Tapi soal tertulisnya disampingkan dulu. Jadi yang pertama dikasih pilihan ganda dulu 36 soal selama 50 menit. 10 menit ke depannya ujian tertulis. Yang untuk soal segi itu atau soal tertulis menulis itu aku ditanya tentang kenapa pergi ke Korea. Terus alasan datang ke Korea apa, terus apa hal pertama yang kesulitan yang dialami pertama saat itu apa, terus dijelaskan bagaimana untuk menghadapi itu, terus nanti ke depannya gimana, terus bagaimana ke depannya setelah tinggal di Korea kayak gitu. Kita suruh menulis 200 kata ya, 200 kata dalam bahasa Korea gitu. Terus jadi aku nggak tahu pilihan ganda itu bakalan bagus atau enggak, karena kebanyakan yang keluar itu ada yang dari sejarah dan dari demokrasi, ya hampir politik ya, berarti sama aja ya, tentang politik gitu. Selesai barulah kita dipanggil buat ujian wawancara atau ujian lisan, teman-teman. Aduh, ini emang udah yang paling aku takutin sih, ujian lisan, karena kita nggak tahu apa yang bakal ditanya gitu. Mungkin aku bisa menjawabnya, tapi kalau misalnya materinya aku tiba-tiba yang nggak ngerti, itu aku bisa jadi grogi dan ngeblank aja gitu semuanya. Gitu loh teman-teman. Oke, setelah itu aku dipanggil, aku udah grogi karena dosen gurunya tuh kelihatan agak gimana ya, agak mukanya muka galak gitu loh. Aku tuh nggak tahu apa dia bener-bener galak atau enggak, tapi apa mungkin perasaan aku aja gitu ya. Pokoknya aku pikirnya begitu. Kita duduk di depan di meja itu ada tulisan kertas yang berisi tulisannya itu tentang sejarah Lee Seong-gi. Nah, aku tuh langsung ngeblank pas baca satu kata itu Lee Seong-gi, aku langsung ngeblank karena aku nggak tahu dia itu siapa. Habis itu, aduh mampus, ini sejarah, aku pikir kayak gitu kan. Habis itu aku baca lagi. Wah, itu sama aku baca, pikiranku udah ngeblank dong. Jadi aku nggak bisa fokus sama tulisan itu dong. Jadi pikiranku tuh udah bercabang-cabang kemana gitu. Aduh, pokoknya gitu banget teman-teman. Terus dan yang keluar juga ada Yugyo. Yugyo itu tentang keagamaan Konghucu gitu. Lagian aku nggak tahu tentang pokoknya aku tuh paling lemah di sejarah yang harus menghafalkan beberapa banyak gitu, karena aku bukan tipe penghafal teman-teman. Aku tuh tipe pemaham, jadi aku nggak bisa menghafalkan sesuatu dalam sekejap gitu loh. Maksudnya ya aku bukan tipe penghafal pokoknya, jadi aku tuh memahami dan itu membutuhkan waktu lama untuk memahami itu gitu loh. Jadi aku tuh tipenya pemaham, tapi kalau tipe pemaham itu kan biasanya jauh lebih lama gitu resistensi si ingatannya itu. Nah, tapi prosesnya itu yang lama juga dalam mengingatnya gitu. Pokoknya aku udah bener-bener kacau banget ya di situ teman-teman. Terus habis itu setelah itu ditanyain, aku pikir mungkin bakal ada pertanyaan penyelamat gitu yang bisa aku jawab dari soal-soal itu. Tapi ternyata nggak ada dong, dan yang keluar lagi itu adalah Minjujue. Minjujue itu tentang demokrasi. Nah, ada beberapa peristiwa demokrasi di Korea dan suruh menjelaskan itu, satu saja menjelaskannya. Oke, itulah teman-teman cerita aku tentang ujian itu. Aku nggak tahu ini aku bakalan lulus atau nggak ujian kali ini, karena aku rasa ujian kali ini cukup sulit dibanding yang lalu. Iyalah, pasti namanya ujian pasti ditambah kesulitannya, ya nggak sih gitu kan. Kalau ujian satu lulus, pasti ujian satu dia ditambahin dengan kapasitas yang lebih susah gitu kan. Nah, hasilnya akan keluar Jumat ini. Nanti aku akan tunjukkan ke kalian apakah aku lulus ataukah aku gagal. Tapi sebenarnya tidak ada kata gagal, jadi keberhasilan yang tertunda gitu. Intinya gitu. Oke, aku bakal tunjukin hari besok, oke?
Oke teman-teman, hari ini adalah hari pengumuman ujiannya. Dan aku perasaanku nggak gimana-gimana, biasa aja. Aku udah feelingnya tuh aku mungkin bakal nggak lulus gitu, tapi kita lihat aja ya hasilnya. Jadi aku pokoknya intinya kalau aku lulus ya syukur, kalau enggak ya udah gitu lah ya. Oke, aku udah masuk ke websitenya. Habis itu aku bakal masuk ke sini dan siap-siap untuk lihat. Oke. Ya teman-teman, setelah aku lihat hasilnya, ternyata aku belum berhasil teman-teman. Ya nggak apa-apa lah ya, maksudnya belum berhasil juga karena masih ada waktu. Ujian kali ini nggak apa-apa, belum berhasil, belum lolos. Di ujian selanjutnya aku harus lebih berusaha lagi, harus lebih baik lagi gitu. Kalian bisa lihat itu yang sebelah kiri ini yang sebelah kiri ini ujian aku waktu level 4. Jadi di level 4 ini memang khusus yang untuk bahasa Korea. Kalau yang level 5 ini budaya Korea. Jadi memang kapasitas kesulitannya untuk yang budaya Korea ini yang lebih susah dibanding sama bahasa Korea. Ya oke, segitu teman-teman semuanya. Jadi untuk kalian juga yang yang mungkin nanti menghadapi ujian dan terima hasilnya baik nggak baik, syukurin aja. Kalau yang nggak baik, maksudnya kalau yang gagal pun jangan menyerah, karena masih banyak kesempatan lain yang masih menunggu. Tapi di kesempatan lain, dan kitanya pasti harus lebih berusaha lagi, harus lebih semangat lagi, harus lebih banyak latihan lagi dan banyak berdoa lah juga. Oke? Iya nggak teman-teman? Jadi terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di vlog lainnya bersama aku Angel. Dah. Makasih.